Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman dari kelas 12 TKJ 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana saya melakukan konfigurasi IP PON menggunakan 3 router. Tapi meskipun berbeda router itu tetap bisa berhubungan gitu. Contohnya di ini IP PON 6 di router 3, tapi kalau disambungkan ke IP PON 1, nah sukses ya terhubung. Begitu juga dengan IP PON 5 ke IP PON 4 sukses juga. Nah, bagaimana untuk langkah-langkahnya? Kita langsung saja masuk ke videonya ya. Oke, kita langsung aja ya ke langkah-langkahnya. Untuk alat yang disiapkan, pertama kita siapkan router 2811, terus switch 2960, lalu IP PON, lalu tentu saja IP PON itu. Nah, kita siapkan IP PON-nya sebanyak 6. Oke. Lalu kita siapkan switch-nya sebanyak 3, masing-masing 2 IP PON 1 switch. Oke, lalu kita pasang 3 router 2811-nya juga sebanyak 3. Oke, sip. Kalau sudah begini, rapiin dulu. Oke, kita sambungkan menggunakan kabel straight. Oke, sebelum menyambungkan router antar router, kita masuk dulu nih ke router 2. Kita matikan ininya, lalu kita masukkan modul baru yang NM1FE2W. Setelah itu kita hidupkan lagi, baru kita sambungkan router antar routernya menggunakan kabel cross itu. Sip. Jadi kita sambungkan lagi dan oke. Ininya sudah terpasang ya. Nah, sip. Kalau sudah jadi topologinya seperti ini, saran sih untuk memudahkan ya, saya menggunakan ini. Saya membuat catatan ya untuk nanti memudahkan saya dalam melakukan langkah-langkah konfigurasi IP-nya gitu, konfigurasi IP dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya buat catatan untuk memudahkan. Oke. Untuk langkah pertama, kita bisa lanjut langkah selanjutnya. Kita nyalakan, masukkan ini power adapter di IP PON-nya. Masing-masing semuanya kita hidupkan, kita sambungkan ke perangkat IP PON-nya. Sambungkan. Nah, sip. Oke, sip. Semuanya sudah kita sambungkan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa ke router 1. Nah, di router 1 ini kita bisa melakukan konfigurasi pertama tuh kita bisa melakukan konfigurasi setting IP gitu. Nah, kita setting IP pertama, kita interface fasternet yang 0/0 dulu. Nah, ini kita masukkan IP-nya sesuai yang tadi kita sudah rencanakan gitu, yang 192.168.10.1 beserta subnet mesh-nya gitu. Karena subnet mesh-nya kita /29, maka akhirannya itu 248 gitu. Nah, terus ketika no shutdown, nah oke. Lalu kita masukkan, kita atur juga interface fasternet 0/1. Nah, ini sedikit penjelasan ya. Oke, masukin dulu. Nah, di sini sebenarnya IP-nya tuh nggak boleh sembarangan ya. Kebetulan absen saya ini 15, tapi kenapa saya atur 13 ini karena 15 itu nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai karena angka 15 itu merupakan broadcast address dari IP yang subnet bus yang berjumlah 240 gitu, yang /28, jadi nggak bisa gitu. Oke, karena nggak bisa jadi ya pakainya yang 13 itu. Oke, sip. Yang di router 1 udah jadi, kita setting juga yang di router 2. Kita setting IP-nya sama. Pertama kita setting tapi karena langkah-langkahnya sih kurang lebih sama ya. Jadi saya cepetin aja.
Oke sip, ini ketiga routernya kita setiap interface fasternetnya sudah kita pasangin IP. Langkah selanjutnya kita bisa mengatur DHCP gitu di masing-masing router. Untuk perintahnya teman-teman bisa ikuti aja ya apa yang ada di layar. Oke, untuk ininya udah selesai ya untuk setting IP DHCP. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan setting telephony service untuk mengatur alamat dari IP phone 1 sampai 6. Ini bisa kita lakukan di masing-masing di setiap router juga. Untuk perintahnya bisa teman-teman simak aja ya, bisa di post atau gimana.
Oke, untuk perintah telepon ini sudah selesai, maka untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan setting dial peer gitu pada setiap router. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengarahkan agar IP phone yang di router 1 ini bisa terhubung ke IP phone 2. Ini ada bagiannya gitu, meskipun ya ini bagian pertama lah untuk bisa menghubungkan kedua segmen jaringan itu. Oke, untuk perintah-perintahnya teman-teman bisa menyimak lah, bisa simak apa yang ada di layar. Oke, untuk teleponi servisnya sudah kita setting. Untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi router RIP, router dinamis untuk menyambungkan segmen jaringan dari router 1 ke router selainnya gitu. Nah, kita bisa langsung aja. Oke, pertama kita masuk ke router 1. Teman-teman bisa simak lagi ya langkah-langkahnya. Oke, untuk konfigurasi router RIP sudah selesai, maka kita bisa mengatur VLAN di setiap switchnya gitu. Gunanya apa? Gunanya agar alamat IP phone yang tadi sudah kita setting di router, di setiap router itu bisa terhubung ke setiap IP phone gitu. Kita konfigurasi ke setiap switch, dan seperti biasa untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman simak di layar ya. Oke, setelah selesai maka kita bisa langsung aja ya kita uji. Kita telepon nih dari IP phone 6. Nah, ini nomornya udah ada. Kita telepon ke nomor yang IP phone 1. Oh, udah ring out. Kita cek. Bukan di sini ternyata. Kita cek di sini. Nah, ada panggilan dari IP phone alamat 30 ya. Nah, kita coba juga ke 21. Nah, ring out. Kita coba menggunakan ini agar ini lebih cepat, dan oke, sukses ya. Ini juga sukses. Oke, kira-kira seperti itulah bagaimana cara saya melakukan konfigurasi agar bisa terhubung dari IP phone router 3 ke IP phone router 1 atau sebaliknya gitu, atau ke router 2 ya, sama aja pokoknya. Nah, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.